Makanya membingungkan MUI ini. Sebenarnya kalau kata saya meminjam statement Gus Mustafa Bisri, Kiai Mustafa Bisri, MUI ini makhluk sejenis apa gitu loh. Bikinnya mau bukan malah bikin teduh, malah bikin rusuh gitu. Seharusnya kan lembaga MUI ini adalah kan mengurusi persoalan keagamaan tentang peribadahan. Enggak termasuk muamalah, oke dipaksakan masuk. Cuman saya yang perlu tanya-tanyakan, kan ada namanya ulul ilmi, Iya. ada namanya ulul absor, ada namanya ulin nuha. Kriteria ini untuk konteks polemik PSN PIK ini nggak ada tiga-tiganya di MUI. Apa itu ulul ilmi itu? Yaitu orang-orang yang berilmu. Apakah ini kaitannya mereka cek dan recheck, balance, imbang, ngecek ini datanya apakah ada? Batal, ulul ilmi mereka batal. Tentang ulul absor, melihat segala sesuatu, orang-orang yang melihat sesuatu dengan mata pandangan yang jauh, berbagai dari sudut perspektif. Dilakukan MUI nggak tentang PSN PIK? Tidak, batal. Tentang ulul nuha apalagi? Puncak daripada ulul ilmi, ulul absor itu adalah ulul nuha. Orang yang melihat segala sesuatu itu dengan ilmu segala macam. Tidak ada juga MUI. Sekali lagi Irfan katakan, dari segi ulul ilmi batal, dari segi ulul absor batal, apalagi puncaknya ulul nuha batal. Memalukan. Ya ngomong-ngomong kalau mereka nggak cek recheck, nggak ini. Ngomong-ngomong apalagi katanya ntar dulu, iya. lagi mumpung lagi ada ini nih. Apalagi katanya iya. ini bentuk bahwa mereka itu nggak paham. Kok mau membentuk tim apresial untuk mengukur tanah itu harganya seberapa? PSN ini tanah negara gitu loh. Kalau apresial dari situ aja udah blunder. Apresial itu kan biasanya kan ditangani oleh ahlinya. Enggak dari oke itu paham. Tapi dari dia mau bentuk kaitannya PSN PIK dengan apresial tanah itu harganya berapa itu blundernya ini nggak cocok dipanggil ulul nuha, ulul absor, ulul ini nggak pantas gitu nggak pantas, apalagi kita hubungan tadi dengan ulul mawat tadi kajian fikih klasik gitu. Marahnya ini sama MUI atau sama saya nih? Enggak lah, main nggak paham. Masalahnya saya dibentak-bentak nih sama Gus. Enggak, kan paham lah bahasanya kemana gitu. Nggak paham. Kalau di tradisi NU itu sebelum mengeluarkan satu fatwa atau apa yang disebut keputusan lah ya kan, keputusan organisasi itu kan ada basul masail. Makanya saya bilang tadi, saya simpulkan dari sisi ulul ilmi, orang-orang yang berilmu mereka nggak menunjukkan kapasitas orang berilmu. Dari sisi ulul absor, bagaimana melihat segala sesuatu dengan pandangan mata yang jauh berbagai perspektif, mereka juga batal tentang polemik PSN. Kalau tidak berilmu, apalagi ulul nuha, dia mewakili ulama Indonesia. Bikin malu. Gitu. Periode ini salah satu periode malu MUI. Padahal keputusan Perpres 2024 ini zamannya mereka juga, gitu loh. Tapi satu sisi katanya hari ini lewat salah satu elitnya mengatakan kami akan memperkuat hasil keputusan Mukernas kemarin. Berarti kemarin belum fake gitu loh. Berarti masih ada kegamangan. Sebenarnya ada permainan apa? Apakah ini ada lawannya Pak Aguan, ada lawannya Pak Aguan CS di balik ini semua gitu loh. Jadi seolah-olah MUI ini mempolitisasi. Ya ini membuat orang-orang elit, yaitu tokoh-tokoh sebagian elit yang belum paham itu ikut ngoceh gitu loh. Akhirnya kan membenarkan omongannya saya di CS Hosinuddin atau yang lain gitu loh, atau si Munarman gitu loh. Ini memalukan ini nih, sumpah memalukan. Hubungannya dengan Munarman apa? Ya Munarman kan kemarin katanya dijual ke Cina katanya. PIK itu dijual ke Cina segala macam. Dari segi apa? Tentang apa naga? Emang kenapa dengan naga? Wong di Jawa aja ada namanya Baru Kliding, ada namanya Keris Nogo Sosro. Ya, itu budaya internasional. Bahkan kemarin di pertemuan dialog kebangsaan, sahabat kami, Tubagus Moginur Fadil juga mengatakan, nanti kedepannya insya Allah kami sudah ditampung akan diadakan yaitu simbol-simbol lokal Kesultanan Banten. Begitupun Tangerang ada namanya Arya Wangsakara, salah satu pahlawan nasional. Mereka menampung selain sudah ada patung raksasa Pak Karno dan Pak Hatta gitu loh. Kan baru masuk. Nah, tapi yang sudah ada kan udah ada Bung Hatta segede raksasa gitu. Masa mereka matanya nggak melihat gitu loh bahwa ada negara dalam negara. Iya. Itu kan secara nggak langsung itu kan logo bangsa kita, yaitu perwakilan bangsa kita Soekarno Hatta, proklamator. Gitu loh. Ada naga, emang kenapa dengan naga? Ada tulisan Cina, kenapa tulisan bahasa Indonesia juga ada kok? Gitu. Di warung-warung makan juga itu banyak. Iya. Tulisannya Cina. Ya udah besok kalau ada produk tulisan Cina ya udah nggak usah beli aja gitu loh.
Itu banyak itu spare part mesin tulisan Cina itu. Iya. Nah, itu kenapa nggak dipermasalahkan gitu? Terlalu picik melihat segala sesuatu itu. Kalau itu kaitannya untuk pesan pariwisata untuk orang negeri Cina datang ke Indonesia, apakah itu bukan devisa? Emang kenapa? Emang mempermudah mereka. Iya, iya. Dan Cina bahasa Mandarin memang salah satu bahasa internasional selain bahasa Inggris, bahasa Arab, gitu loh. Emang kenapa? Ini kriminalisasi bahasa ini, gitu loh. Kalau kita adukan ke dubes Cina ini bisa menjadi masalah, gitu loh. Please, ini gak mencerminkan yang dibilang Pak Karno dulu national character building, membangun karakter bangsa. Ini merusak karakter bangsa ini. Gak pas itu, apalagi keluar dari oknum-oknum MUI. Gitu. Kalau Qasimuddin udah lah, gak usah dibahas itu levelnya. Gitu. Tapi kalau keluar dari oknum MUI, na'udzubillah min dzalik, terjadi kontradiksi, paradok kadang-kadang. Ada kepentingan apa di balik itu gitu? Terang-terangan aja lah. Tapi memang dari pernyataan MUI itu apakah sangat berimbas efeknya terhadap masyarakat? Yang paling paham, oke lah terpaksa MUI kita bahas nih. MUI Banten juga hadir. Yang paling paham itu di dalamnya termasuk MUI Banten. Bagaimana sikapnya? Yuk kita tunggu ntar lah. Bagaimana sikap MUI Banten? Gitu loh. Itu paham, makanya segala sesuatu itu yang paham itu yaitu sohibul wilayah. Yeah. MUI Banten kita dengar bentar lagi suaranya bagaimana. Gitu loh. MUI pusat jangan terlalu inilah. Iya. Ya sebetulnya MUI pusat itu jangan buru-buru gitu kan. Seharusnya ditabayunkan dulu terhadap wilayah. Intinya kapasitas mereka, oknum MUI pusat kalau dibilang oknum Yeah. tapi kok mau keras. Tentang ulil ilmi, ulil absor dan ulil nuhanya saya pertanyakan secara besar-besaran. Bikin malu tau gak?